kan. Walaupun misalnya PP-nya cuma sedikit juga atau misalnya tidak banyak pun yang hadir, maksudnya tidak banyak PP-nya pun, tapi yang dilihat adalah nanti program-programnya, apakah program-programnya itu impactful atau tidak, seperti itu. Nah, nanti di sini pada saat pelaksanaan yang akan menjadi MC ataupun pengisi acara itu dari PP dan juga CGP itu sendiri. Silakan Bapak dan Ibu kalau memang mau, misalnya saya mau ada acara, ada yang nyanyi Mbak, atau misalnya ada tampilan ini Mbak, monggo silahkan, tetapi pesan saya tidak mengganggu jam inti ini. Jam inti ini. Tidak mengganggu jam inti ini. Jadi jam 8 itu ya tetap pembukaan, jam segini itu tetap kelas berbagi, jam sekian juga tetap kelas berbagi, kayak gitu. Jadi kalau memang mau ada tampilan, silahkan, silahkan bisa ditampilkan, tetapi bisa diambil di jam awal, misalnya di registrasi ini, karena bisa ada tampilan di awal sini. Atau misalnya mau ada tampilan lagi di break sini, boleh. Tetapi saya tidak mau untuk ada merubah menitan ataupun jumlah menitan dari inti yang ada di JP-nya ini. Itu jangan dirubah Bapak dan Ibu, jangan sampai kebalik, nanti penampilannya yang lama, tetapi malah kelas berbaginya jadi cuman kepotong, cuman 30 menit kayak gitu. Lalu nanti ada 15 menitnya untuk tampilan, jangan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau ada tampilan monggo, tapi jangan terlalu banyak. Lalu pesan yang kedua adalah mohon bisa dibuat setidak memberatkan mungkin bagi CGP ataupun PP. Saya sering ke berbagai loka 7 atau ke beberapa loka 7 itu yang PP-nya ataupun CGP-nya juga memaksakan untuk menggunakan, tidak memaksakan sih, tapi ingin wah lah, tampilnya ingin wah, tetapi nanti ujung-ujungnya melelahkan diri mereka sendiri kayak gitu. Jadi fokusnya tuh malah fokus di penampilan mereka, bukan di persiapan inti dari program apa yang mau disampaikan Bapak dan Ibu, atau program apa yang mau dipamerkan kayak gitu. Ada yang misalnya contoh beberapa di kabupaten kota loka 7-nya misalnya menggunakan baju adat seperti itu. Yang saya lihat, karena apa Bapak dan Ibu? Karena di hari pertama Bapak dan Ibu nanti tuh akan persiapan menyiapkan stand, akan gladi bersih, misalnya ada gitu ya, gladi bersih untuk kelas berbagi juga. Nah ini tuh pasti tidak mungkin sampai jam 15.15, tetapi bisa jadi sampai malam. Bisa ada yang bahkan sampai jam 9, ada yang sampai jam 10. Itu tergantung dari jumlah stand, jumlah partisi. Karena kan di sini tuh nanti tuh bukan hanya Bapak Ibu pindah tempat ke tempat pameran, tetapi juga harus menunggu partisinya datang atau siap untuk disiapkan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan waktunya. Nah, kalau sampai malam di sini hari pertama itu udah sampai malam, terus besoknya Bapak dan Ibu harus dandan lagi. Kalau cowok misalnya ya oke simple gitu ya. Tapi kalau misalnya cewek dia harus yang bermake up misalnya memakai baju adat ya, kita contoh baju adatnya banyak perintilan ini itu, memakai make up ini itu kan biasanya ibu-ibu juga nanti sudah bangun dari subuh akan terlalu lelah. Jadinya malah di saat loka karya hari kedua akan terlambat kayak gitu, akan terlambat di lokakarya itu, padahal harusnya di lokakarya ini kalau bisa datangnya itu udah di pagi hari, di on time. Karena apa? Karena ada registrasi, ada tamu-tamu yang hadir kayak gitu. Jadi pelaksanaan itu bisa berjalan sesuai dengan tepat waktu Bapak dan Ibu di sini. Nah, untuk pembiayaannya sendiri, sebelum ke situ jadinya saya menyarankan ya itu terserah Bapak dan Ibu nantinya kesepakatan ya antara PP dan CGP seperti apa. Kalau memakai baju-baju daerah itu monggo silakan, asal tidak memberatkan dan mempertimbangkan konsekuensi tadi. Jangan sampai terlambat ataupun kelelahan dan malah tidak siap di pelaksanaan loka 7 panen belajarnya kayak gitu. Lalu kalau bisa ya, kalau saya tuh malah lebih suka ya udah simple aja kayak gitu. Biasanya PPCGP tuh punya seragam sendiri. Kalau mau pakai seragam itu ya monggo saja, yang penting rapi, sopan kayak gitu ya. Jadinya pas hadir di situ ya Bapak Ibu nyaman, tidak ribet sendiri dengan penampilan, nyaman dan juga jadinya esensi dari kegiatannya tuh
dapat kayak gitu. Jadi Loka 7 ini bukan seperti bazar Bapak dan Ibu, tetapi nanti harapannya di mana kan di situ ada pejabat dinas yang hadir, ada berbagai pejabat daerah yang hadir. Harapannya pada saat kelas berbagi ini, makanya kenapa saya minta kelas berbagi itu jangan di switch, harus masih di tengah-tengah saat seluruh tamu undangan itu masih full. Jadi pada saat kelas berbagi ditampilkan tamu-tamu yang hadir itu nanti mereka tahu, oh ternyata para CGP selama 6 bulan itu telah menghasilkan ini. Oh ternyata PP itu telah bekerja keras sampai dengan seperti ini, kayak gitu. Jadi program guru penggerak yang 6 bulan ini hasilnya apa? Orang-orang itu, para stockholder itu tahu, gitu. Begitu juga untuk guru-guru yang hadir di luar CGP bisa termotivasi untuk mengikuti program program PGP, maaf maksud saya, untuk program PGP itu salah satunya. Lalu jika akan jalannya program PGP ini, jangan sampai nanti dilihat, oh PP sebulan sekali PI keluar tuh ngapain aja sih, atau CGP dan PP sebulan sekali tuh mengikuti Loka Karya keluar itu ngapain aja, kayak gitu. Jadi mereka tahu hasil-hasil yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini. Itu nanti fungsinya di kelas berbagi. Dan nanti di pameran hasil program itu juga bisa terlihat apa saja yang aksi nyata yang telah Bapak Ibu lakukan. Nanti program-program apa saja yang akan ditunjukkan, kayak gitu. Karena beberapa juga saya mendengar CGP 6 bulan kok yang dihasilkan cuman kayak gini aja, kayak gitu. Itu kan nggak enak ya Bapak dan Ibu kalau ada omongan seperti itu, kayak gitu. 6 bulan sudah dilaksanakan Loka Karya bolak-balik atau PI bolak-balik kok hasilnya tuh kayak gini aja, kayak gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu, kayak gitu. Lalu selain dari pakaian yang sesimpel mungkin, Bapak dan Ibu tidak perlu memberatkan ataupun merepotkan diri Bapak dan Ibu, kayak gitu. Selanjutnya di ketepatan waktu itu juga nanti bisa mohon diperhatikan, terutama jika nanti mendapatkan pemonef yang memang mereka concern terhadap waktu, kayak gitu. Lalu untuk pembiayaan sendiri, ini saya lupa bikin slide-nya, tapi mohon bisa diingat saja kalau saya bikin slide baru. Untuk pembiayaan sendiri, ini nanti ada, kamu ada ngopi yang dari Mbak Bikin nggak, yang pembiayaan Loka 7? Tenggo pengenalan kirim ke aku dong. Untuk pembiayaan sendiri, nah untuk PP, nanti setiap PP-nya itu akan mendapatkan biaya bantuan, ada biaya bantuan yaitu 500.000 per PP untuk per partisi. Jadi untuk partisinya, jadi seluruh PP di satu kap kota, yang sama, harapannya memiliki treatment yang sama. Misalnya treatment yang sama untuk partisi. Misalnya jika satu membeli partisi, berarti semuanya itu ya membeli, tulisan di notanya itu membeli. Tetapi jika tulisannya sewa, berarti semua PP di satu kabupaten kota tersebut ya sewa partisi, kayak gitu. Nah, untuk partisi ini satu PP kami memberikan bantuan yaitu sebesar 500.000. Itu silahkan bisa dikelola oleh PP ataupun Kor PP nantinya masing-masing ya ini. Untuk lebar dan panjang stand-nya berapa, itu silahkan bisa disesuaikan oleh PP dan dengan dinas berkoordinasi akan menggunakan tempat panah dan silahkan diukur, lalu ambilnya aja dibagi berapa jumlah PP-nya untuk pengisian stand atau partisi. Lalu untuk CGP sendiri, bantuan untuk CGP yaitu 150.000 per CGP. Ini nanti 150.000 per CGP itu dapat untuk membeli untuk bantuan ATK. Nah, ATK di sini contohnya, misalnya satu PP memiliki 4 CGP. Nah,
CGPA, dia nanti di notanya harus bertuliskan nama CGP tersebut, lalu nanti akan diberikan di listnya itu, misalnya CGPA membeli gunting kertas gitu ya. Lalu nanti CGPB, ditulis nama CGPB, nanti di CGPB jangan tertulis gunting dan kertas lagi. Karena apa? Logikanya satu stand itu kan untuk satu PP, berarti satu stand itu untuk 4 CGP itu ya. Nanti CGPB tertulisnya pita ataupun misalnya tali kayak gitu. Nah, nanti CGPC tertulisnya beda lagi. CGPC tertulisnya bisa apa tuh namanya? X banner ataupun apa ya, banyak hiasan-hiasan lainnya dan begitu juga dengan yang lain. Itu untuk kami. Nah, untuk proses pengumpulannya untuk PP dan CGP ini nanti dikumpulkan. Seluruh nota CGP ini nanti dikumpulkan di PP-nya. Dan untuk seluruh nota PP nanti akan dikumpulkan ke koordinator PP kayak gitu. Nah, ini nanti dikumpulkan di saat H-1 penyamaan persepsi. Kalau untuk jadwalnya sendiri apakah semua sudah tahu ya? belum tahu jadwal organisasi. Oke, saya share. Belum. Oke. Yang dulu dikirim Mbak Monik ya jadwalnya? Betul. Untuk ini ya, untuk Boyolali, untuk jadwalnya yaitu tanggal 22 sampai dengan 23. Jadi masuknya ke tahap 1. Tahap 1 itu di 22 sampai dengan 23 April. Kalau saya nggak salah, ini Senin Selasa. Lalu untuk di Pemalang, Tegal, Kabupaten Tegal, dan juga Kota Tegal, itu di tahap 2, yaitu di tanggal 24 sampai dengan 25 April. Yang tahap 1 tadi ada Boyolali dan juga Kota Pekalongan. Keluar kan Excelku? Excelku keluar nggak? Ini udah Excel ya Pak tampilan saya ya? Sudah. Sudah. Oke, thank you. Untuk tahap 1 tadi ada Kota Pemalang dan Boyolali. Tahap 2 itu nanti ada Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Sedangkan tahap 3-nya ada Kabupaten Kendal dan juga Kota Semarang. Kayak gitu. Ini dinas juga sudah tahu dan tanggal ini sudah disepakati oleh dinas. Sehingga kalau misalnya memang ada perubahan ya nanti infonya ke dinas kayak gitu. Cuman agak ribet sih Bapak dan Ibu kalau ada perubahan. Karena nanti harus switching dengan kabupaten lain. Yang mana rata-rata kabupaten lain itu sudah tidak mau berganti. Karena mereka sudah meminjam tempat dan lain-lain kayak gitu. Ini untuk tanggal pelaksanaannya. Mas udah ngirim pembiayaan belum sih? Oke, sebentar. Untuk Mas An, kamu udah ngirim pembiayaan belum? Kirim mau? Hah? Baik, untuk CGP tadi seperti tadi ya. Nah, dari saya mungkin ini dulu. Sisanya kita akan banyak ke sesi diskusi. Silakan Bapak dan Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, boleh hand. Oke, ada beberapa pertanyaan ya. Oke, langsung saja ke yang raise hand. Pak Budi Lukito, dari PP Kabupaten mana? Dari PP ataupun CGP ya, mohon diinfokan. Baik, terima kasih Mbak Monik. Perkenalkan saya Budi Lukito, CGP dari Kota Tegal. Di sini saya akan menanyakan kaitannya dengan anggaran pembiayaan tadi yang 150K untuk nah, tadi kan Mbak Monik menyebutkan hanya beberapa contoh ya
misal tadi pembuatan explainer maupun pembuatan banner dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah selain itu bisa digunakan hal yang lain kayak gitu kan? Misal contoh kayak souvenir misal kayak gitu. Nah, itu kan pembuatan atau pembikinan souvenir itu boleh atau enggak masuk ke dalam laporan yang CGP yang 150K itu. Oke, ada lagi Pak? Begitu Mbak Monik. Oke. Oke. Ya, terus kemudian ada lagi Mbak, mohon maaf. Nanti kan untuk tempat itu yang akan memilih dari pihak dinas terkait. Gimana Pak? Pak Budi ke-mute. Pak Budi ke-mute Pak. Ya, halo. Ya. Tadi untuk tempat kan yang akan memilih dari dinas pendidikan terkait. Misal yang Tegal itu berarti dinas pendidikan P dan K Kota Tegal. Nanti akan tempatnya di mana? Begitu Mbak. Saya konfirmasi dulu. Oke, udah? Iya begitu atau enggak maksudnya situ. Okay. Terus kalau semisal iya yang milih dari dinas, kemudian apakah ugo rampenya kayak semisal gedungnya memang sudah ada soundnya atau enggaknya, karena kan tadi ada kegiatan kelas berbagi kan ada talk show ya, jadi kan kita butuh sound juga kan untuk kaitannya dengan itu. Nah itu anggarannya masuk ke mana atau ke siapa, kemudian kalau memang ada panggungnya untuk talk show juga, itu juga masuknya anggarannya masuk kemana. Sementara itu dulu Mbak Monik, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Pak Budi. Saya langsung jawab ya. Kalau untuk anggaran 150.000 itu tidak bisa Pak, kalau souvenir dicantumkan tertulis souvenir itu jangan kayak gitu. Jadi kan notanya itu 150.000 itu untuk bantuan ATK. ATK itu kan alat tulis kantor yang mana ya itu sekiranya bisa. Suaranya Bu lenyap lagi. Oke. Duh. Oke, mohon maaf. Jadi ini untuk anggaran pembiayaan 150.000 itu tidak bisa untuk souvenir karena pada dasarnya ATK itu kan alat tulis kantor, yang mana kalau souvenir itu kan bukan alat tulis kantor ya Bapak. Jadi nanti bisa disesuaikan aja di notanya mau apa saja yang dimasukkan kayak itu, tapi jangan tertulis souvenir gitu Pak. Lalu yang kedua untuk tempatnya, memang tempat nanti dinas yang cari Pak. Jadi harapan saya PP dan CGP di sini hanya memikirkan atau fokus ke konten apa yang mau ditampilkan untuk panen belajar. Dari konten pembelajarannya, PP kalau PP konten pembelajaran di Loka 7 itu kan hari pertama dan hari kedua. Lalu nanti apa saja yang mau ditampilkan saat panen belajar, mau standnya nanti bentuknya kayak gimana, atau misalnya mau dibuat tema apa, nanti kayak gimana alurnya di dalam panen belajar itu, persiapan dari kelas berbaginya. Jadi lebih ke situnya, lebih ke konteks pembelajaran dan konteks acaranya kayak gitu. Di sini acara saya bilang tadi yang kayak ada kelas berbagi dan juga panen belajarnya ya. Lalu untuk tempat sendiri, lalu peminjaman hal-hal yang lain-lain, konsumsi dan lain-lain, itu serahkan ke dinas. Jadi itu bukan ranahnya PP dan CGP kayak gitu. Jadi kami sudah koordinasi ke dinas, itu adalah ranahnya dinas. Kalau PP CGP mikirin itu nanti terlalu banyak yang dipikirkan kayak gitu Bapak dan Ibu. Itu ya Pak Budi ya. Terima kasih. Selanjutnya ada Bu Puji. Bu, terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih Mbak Moni. Saya dari PP Semarang ingin bertanya. Tadi kan ada ATK, ada explainer boleh. Nah, berdasarkan pengalaman, tentunya setiap CGP itu kan memiliki karya. Boleh enggak nih misalnya dari CGP itu masing-masing di notanya tetap tertulis explainernya sendiri-sendiri. Terus mungkin cetak gambar atau apa. Begitu Mbak Moni, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, udah itu aja dulu Mbak Moni. Terima kasih.
Maksudnya satu CGP, satu expander gitu, Bu? Iya, ada. Kadang kan mereka memiliki ini, proses mereka Ibu berapa CGP? ada 5. Coba Ibu bayangkan di dalam satu stand, terus ada 5 expander. Itu numpuk banget gak? Biasanya ada expander mini atau mereka cetak MMT begitu. Oh, oke. Gak apa-apa, Bu. Tetapi nanti di satu nota aja misalnya expander kayak gitu. Bisa Oh, bisa berarti kan mereka dikumpulin. ya dikumpulin. Jadi kan CGP kan itu nanti pasti kerjasama ya, Bu. Misalnya saya udah beli ini, dia udah beli ini kayak gitu kan. Nggak mungkin ini ya, Bu, maksudnya mereka tidak mungkin sama semua kan yang dibeli, makanya ke itu tidak silahkan koordinasi aja. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan. Oke. Sebentar ya, Bu, Bapak Ibu. Ke-mute Mbak Dita. Tunggu sebentar ada yang mau di ini ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Selanjutnya ke penanya Satria, Pak Satria, monggo. Pak Satria. Pak Satria. Oke, sekali lagi saya panggil kalau misalnya Pak Satria tidak jawab, kita ke yang lain ya. Ya, Bu. Oh iya, monggo Pak, mau bertanya Pak. Terima kasih, Bu Dita. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, berarti untuk lokanya itu 2 hari nggih. Terus ini dari mana Pak, PP atau CGP? Dari Kabupaten Pemalang. PP atau CGP? CGP, Pak, Bu. Oh. Oke. Terus untuk setannya itu kan sewa nggih, itu dari CGP atau yang PP 500 tadi nggih? Napa dari dinas? Matur nuwun. Oke, untuk stand itu nanti adalah ranahnya PP. Jadi nanti biar PP yang mengkoordinasikan, mengatur bagaimana standnya mau menggunakan apa kayak gitu. Jadi CGP fokus hanya di apa yang mau dipamerkan saat panen karya, itu aja. Sama itu ya Pak. Nggih, matur nuwun Bu Dita. Lalu Pak Bu Ani Sulistiawati. Iya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua dan Mbak Monik. Saya CGP dari Kabupaten Boyolali, PP-nya beliau Pak Maksum. Yang mau saya tanyakan, karena ranahnya CGP itu kaitannya dengan pembiayaan di 150, kalau ada berlima berarti kan itu harus dikomunikasikan, artinya tidak bisa masing-masing berdiri sendiri, karena kalau ada yang sama kan nanti tidak bisa. Nah, ini untuk kaitannya dengan nota, apakah nanti dari pihak BPKB atau dari dinas itu urutannya sesuai dengan kita masing-masing membuat sendiri, atau sudah disiapkan kolomnya kita tinggal mengisi begitu, atau masing-masing kami? Itu yang pertama. Kemudian
kaitannya dengan ATK kalau 150 kali 5 orang itu kan memang agak lumayan banyak untuk apa-apa yang mau diperlukan. Nah, ini mungkin memang perlu dari kita semua seperti tadi explainer. Mungkin kalau misalnya lain-lainnya apa nanti bisa saling apa namanya supaya bisa memahami ketika nanti sudah harus diserahkan itu sudah tidak lagi salah dan seterusnya. Karena kadang-kadang ketika proses panen karya ini memang seperti yang tadi dijelaskan, bukan yang dipamerkan, kadang-kadang ada beberapa yang melenceng dari yang sudah kita lakukan pada saat proses CGP, supaya yang disiapkan dan lain-lain itu cocok. Jangan sampai nanti tadi sudah dijelaskan misalnya contohnya gunting ini tapi ternyata yang dibutuhkan kan tidak hanya itu begitu. Misalnya tadi souvenir tidak bisa. Nah, mungkin perlu clue-clue yang lain supaya kami tidak salah untuk menentukan itu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Untuk ATK-nya nanti silakan bisa koordinasi Bu, tiap CGP mau bagaimana. Jadi bisa aja yang tadi Ibu bilang. Dan dari kami tidak memberikan template nota ya Bu. Ya notanya dari tiap tokonya kayak gitu. Kalau bisa satu dari tokonya itu mau kayak gimana notanya itu silahkan disesuaikan. Gitu sih Bu. Kalau dari saya. Tadi ada pertanyaan lain nggak ya? Saya lupa. Kayaknya hanya itu aja ya. Sementara itu soalnya biasanya melihat kalau pas loka di loka 1 sampai kemarin 5 itu kan ada ketika kita tanda tangan kan untuk biaya ATK kan begitu. Notanya kan yang kita lihat di situ kan sebenarnya tidak dari apa yang ketika kita notanya CGP beli sendiri ATK-nya gitu Bu. Kalau kemarin kan kalau itu kan dari kami yang memberikan kayak gitu kalau ATK-nya. Nah ini nanti dari CGP yang memang membeli untuk mempersiapkan gelar karya itu. Gitu nggih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Slamet Haryanto. Pak Slamet Dwi Haryanto. Siap Ibu Dita. Oke. Saya dari CGP Kabupaten Tegal. Mau menanyakan kaitannya dengan teknis tadi Bu yang dijelaskan. Jadi kan tadi ada dapat bantuan 500 dari PP Ibu untuk partisi ya, pameran. Terus 150 yang buat ATK. Jadi kami butuh ini aja sih Bu, clue-cluenya penggunaan uang ketika digunakan untuk ya yang ada dari BPKP itu untuk turun ke CGP itu kita harus membuat laporannya seperti apa. Kebetulan Kabupaten Tegal Nyun Sewu ini sudah prepare kaitannya dengan teknis dan lain-lain. Alhamdulillah ini sudah dijelaskan dengan rundown kegiatan yang sudah tertera. Kami hanya nge-matching saja mulai dari kegiatan registrasi sampai penutupan dan refleksi. Nah itu yang kaitannya dengan state lain-lain, kebetulan kita juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang di kabupaten mulai dari Pemkab sampai kepala dinas. Alhamdulillah sudah didukung semuanya, tinggal pelaksanaan. Pada intinya bahwa yaitu tadi CGP itu dikasih clue untuk bagaimana melakukan pelaporan yang ada di persyaratan atau yang ada dari BPKP sehingga kami tidak terlalu melangkah jauh. Kaitannya dengan teknis dan lain-lain, kami pun kaitannya dengan teknis memikirkan solusi mulai dari sound system ini dan sebagainya, kami tidak masalah, cuman butuh aja kaitannya dengan laporan yang ada begitu Bu Dita. Ya sementara itu dulu. Laporan apa Pak? Barangkali Bu kan diminta katanya kita harus membuat laporan nih penggunaan uang ATK atau kalau masalah stand kami sudah punya strategi kan masing-masing stand itu kita punya pola setiap kelas membuat sebuah produk karya. Di antaranya misalkan kita samakan kayak di Kabupaten Tegal itu ada 33 kelas nih.
Jadi masing-masing kelas itu menyiapkan satu banner, misalkan pakainya X banner, sedangkan X banner itu untuk pelaporan yang digunakan ATK itu, misalkan begitu Bu Dita. 33 banyak banget ya Pak, kayak 33 PP deh itu. Iya, betul. Makanya kami insya Allah tidak merubah apa yang sudah menjadi prosedur dari Bu Dita tadi yang disampaikan, kita hanya mematchingkan saja, mulai dari teknis dan lain-lainnya. Begitu Bu Dita. Untuk pelaporan kami nggak ada template-nya Pak, tapi kalau untuk nota Iya. yang tadi berupa bantuan partisi dan juga ATK, itu Siap. harus ada nama tokonya dan juga cap tokonya Pak, kayak gitu. Oh ya, begitu. Aman Bu Dita. Itu aja sih, nama dan cap tokonya, sehingga nanti bisa bisa terbukti kayak gitu. Jangan yang kwitansi tertulis kan ada ya, kalau yang Ada. kwitansi itu jangan yang seperti itu. Jadi ada tertera nama CGP atau nama PP-nya, lalu ada nama tokonya, ada capnya dan nominalnya kayak gitu, serta tanggal kapan dibelinya. Jangan sampai tanggalnya itu pas tanggal lokakarya. Harapannya ya sebelumnya lokakarya sudah membeli kayak gitu. Lalu kalau bisa untuk PP sendiri partisinya dari satu yang sama ya, maksudnya satu tempat yang sama kayak gitu. Itu sih akan lebih memudahkan. CGP juga misalnya mau satu PP itu satu tempat yang sama monggo, tapi kalau mau beda-beda juga nggak apa-apa, silahkan aja kayak gitu Bapak dan Ibu, lebih memudahkannya. Lalu apalagi ya tadi, udah kayak itu aja ya Pak ya. Oke. Ya, untuk kami kebetulan bisa dikoordinir sih Mbak, jadi 33 itu secara bersama. Oke. Nanti koordinasi sama dinas juga Pak, biasanya dinas juga udah mengetahui ini bagaimana hitungannya. Sudah Ibu. Nah, gitu. Oke. Matur nuwun. Oke. Terus selanjutnya ada Bu Anis. Ya, cek. Mohon izin Mbak Dita. Oke. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah ngomongin kwitansi adalah ngomongin tanggal kwitansi itu dibuat. Nah, ini ada batas minimal tidak di kwitansi tersebut harus kapan gitu? Apakah mulai dari sekarang boleh atau nanti dia di bulan April aja ya beli-belinya ya gitu. Itu yang pertama terkait tanggal. Kemudian yang kedua, apakah diperkenankan ketika CGP itu kita kalau misalkan hasil produk anaknya itu kan ada yang kemudian dalam bentuk soft file kemudian kita print, kemudian kita jilid. Nah, itu apakah diperkenankan ketika nominal 150.000 itu nggak ngomong semua ya, tapi sebagian itu ternyata ada digunakan untuk penjilitan ataupun untuk fotokopi. Kemudian yang ketiga, apabila lebih dari 150.000 kan otomatis ditanggung nih sama CGP-nya ya. Misalkan 165.000 ketika fotokopi sama cetak gitu ya, atau bendel fotokopian itu. Nah, 15.000 kan ditanggung sama CGP. Bagaimana kemudian ketika belanja ATK ataupun melakukan persiapan itu ternyata kurang dari 150.000, misalkan 142.000, itu bagaimana? Itu saja 3 hal ini Mbak Dita. Terima kasih. Oke, kalau tanggal di nota, suaranya lenyap Bu. Suaranya tidak terdengar Bu. Oh ya, masih ke-mute. Untuk tanggal di nota biasanya Hamin seminggu loka 7. Hamin seminggu loka 7, tapi bukan di hari Haloka 7 ya Bapak dan Ibu. Bukan di hari Haloka 7. Tapi nanti kami akan ada koordinasi lagi bersama tim keuangan terkait dengan tanggal itu. Jadinya nanti tanggalnya akan kami konfirmasi kembali. Kayak gitu, karena kemarin kami habis pemeriksaan dari BPK Bapak dan Ibu sedikit cerita, takutnya ada perubahan kebijakan kayak gitu. Kalau biasanya sih di Hamin 7 loka baru bisa kayak gitu. Nanti kami akan infokan jika memang ada perubahan. Jadi ini harap ditunggu untuk tanggalnya. Nanti kita akan info kembali pada saat penyamaan persepsi seluruh di PP Jawa Tengah untuk loka 7 bersama tim keuangan. Lalu untuk soft file untuk di print itu dijilid boleh Bu, nggak apa-apa, itu juga diperbolehkan. Lalu untuk jika kurang dari 150.000 gimana? Lazimnya jika kurang dari 150.000 ya kami akan memberikan sejumlah nominal tersebut.
Begitu misalnya kalau 140.000 ya kami akan kasihnya gantinya 140.000. Namun kami juga mohon bantuannya nih kepada seluruh Bapak Ibu CGP dan juga PP. Kalau bisa kan ini kegiatan kan 2 hari ya dan juga kami persiapannya tuh banyak 35 kabupaten kota. Kalau bisa nanti ya kalau CGP dimaksimalkan di 150.000 atau lebih, malah lebih kami lebih enak karena kami tetap gantinya 150.000. Tertulisnya di nota 150.000 atau misalnya lebih dari itu nggak apa-apa. Begitu juga dengan partisi, tertulisnya 500.000 atau lebih dari itu juga nggak apa-apa. Asal jangan kurang ya Bapak dan Ibu, tadi saya lupa sampaikan, jangan sampai kurang dari 150.000 ataupun kurang dari 500.000. Itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada Pak Imam Fahrudin. Oke, terima kasih Mbak Monik atas waktunya. Mohon maaf ini off cam karena ini terkait pelaksanaan lokakarya ke-7 Bu. Ini kan pelaksanaan 2 hari. Pada hari ke-1 ini pelaksanaan per kelas seperti lokakarya sebelumnya 1 sampai 6. Kemudian pada hari kedua semua PP dan CGP digabung di kelas besar. Begitu Mbak Monik ya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan stand pameran ini yang harus dilengkapi selain aksi nyata apalagi Mbak Monik. Kemudian satu lagi Mbak Monik, ini souvenir ada 2 untuk souvenir kelas besar dan souvenir di stand ya. Terima kasih Mbak Monik atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maksudnya soft file di stand maksudnya gimana Pak? Untuk stand pameran yang di stand itu yang dilengkapi apa saja selain aksi nyata itu apalagi yang perlu kami? Oke. Lalu untuk souvenir tadi souvenir apa Pak? Souvenir kelas besar ya Bu. Untuk tamu undangan perlu kami. Maksudnya gimana? Perlu ada ya. Apa nih? Untuk tamu undangan perlu souvenir kan? Yang ngasih souvenir siapa? Kami PP dan CGP ya begitu. Emang kita nggak ada anggaran loh Pak untuk souvenir? Maksudnya dari kami sendiri kan? Oh, kalau itu dipersilakan. Sendiri, ya. Maksud saya jika memang dari PPCGP ada usulan ataupun berniat seperti itu, monggo silahkan dipersilahkan. Tapi kalau dari kami, ya kami ngasih ininya ya berupa seminar kit biasa gitu. Seminar kit biasa untuk tamu, biasanya juga ada tamu dan juga pejabat gitu-gitu juga kami ada dari BPGP juga nanti ada kayak gitu. Tapi kalau untuk misalnya dari PP dan CGP mau memberikan sendiri berupa souvenir ataupun kenang-kenangan pada tamu, itu monggo dipersilahkan. Lalu untuk di stand sendiri, biasanya nanti berbagi Pak, misalnya dengan satu CGP, saya memberikan aksi nyata ini, terus yang lain memberikan ini, kayak gitu ya. Biasanya kalau bisa dibikin aja alur ceritanya di satu stand itu Pak. Kayak gitu kan biasanya tiap CGP kan beda-beda ya. Mau kayak gimana. Misalnya dari depan nanti kalau misalnya tamu masuk mau dibuat di kemana dulu nih aksi nyatanya seperti ini kayak gitu Pak. Jadi bisa dikomunikasikan apa-apa aja yang mau ditaruh di stand itu mengingat dengan berjalannya waktu dan juga kondisi di sana itu gitu Pak. Oke. Oh ya Bapak dan Ibu, saya lupa memberitahukan satu, mohon maaf. Ini sampai belum sempat bikin slide-nya. Untuk di Loka 7 hari pertama di sini nanti kan kita akan ada istirahat ya. Nah, pas istirahat siang ini ataupun nanti kita akan kesepakatan di mana gitu ya. Akan ada pemilihan namanya koordinator GP. Nah, ini penting lagi. Ini ada pemilihan koordinator GP. Pak. Pemilihan koordinator GP angkatan di kabupaten kota tersebut. Jadi suaranya tipis sekali Bu Dita. Ya. Aduh Pak, saya dari kemarin online terus. Oke, sorry. Ini kan saya ulangi ya, saya tambahkan volumenya. Jadi pada saat istirahat di hari pertama, Loka 7 hari pertama, itu nanti akan ada pemilihan koordinator GP. Nah, nanti Bapak dan Ibu PP bertugas untuk memilih siapa-siapa aja bakal calon yang untuk menjadi koordinator GP, kayak gitu. Misalnya, satu kabupaten kota di angkatan 10 besok, misalnya di kota Semarang punya 3 calon gitu ya.
di 3 calon. Lalu nanti 3 calon tersebut diinformasikan nih, mereka diminta untuk membuat visi misi Bapak dan Ibu, visi misi jika mereka menjadi koordinator GP. Nah, pada saat ini akan dilaksanakan pemilihan koordinator GP kayak gitu. Jadi nanti pemilihannya itu bagaimana? Biasanya biar cepat ya, ini kan siang cepat ya Bapak Ibu ya, mengingat waktu juga. Biasanya nanti di situ kita akan melaksanakan orasi. Jadi nanti seluruhnya pas jam setelah penyiapan pameran hasil belajar ini, sorry, di sini bisa nih pemilihan koordinator GP. Biasanya di sini. Ini udah mulai keluar kelas soalnya. Di di sini kan udah kelas ya, 10:30 itu udah keluar kelas. Nah, nanti di sini semuanya keluar entah di aula ataupun di lapangan kayak gitu ya, di aula kelas ataupun di lapangan yang nantinya akan berkumpul semua lalu melakukan orasi dari 3 calon itu, 3 calon koordinator GP. Ya nanti monggo seperti layaknya kampanye OSIS gitu lah ya, ibaratnya kayak pemilihan ketua OSIS gitu-gitu. Lalu silahkan di voting. Nah, di voting ini biasanya pemilihannya biar cepat, cara PP-nya melihat hasilnya itu dengan menggunakan Google Voting atau pakai Google Form nanti dipilihnya. Jadi silakan PP membuatkan Google Form untuk siapa-siapa aja yang menjadi bakal calon koordinator GP. Nanti hasilnya berarti orang tersebut yang menjadi koordinator GP di kabupaten kota tersebut, di angkatan tersebut, seperti itu di sini. Ini bisa pakai Google Voting atau nanti juga bisa menggunakan manual, tapi kayaknya kalau manual kelamaan ya, ngitung jumlahnya itu banyak, jadi biar cepat pakai Google Voting aja. Nah, kalau biar pada sudah tahu visi misinya apa, bisa dibaca dan diresapi dulu, bisa dikirim hari sebelumnya kayak gitu. Silakan bisa dibikin kayak portofolio di Canva kayak gitu, visi misinya juga boleh. Lalu untuk di sini Bapak dan Ibu penutupan dan refleksi, di sini kami nanti akan memberikan hardnya berupa seperti kayak poster tempelan gitu ya di situ, dan juga ada sticky note Tom and Jerry untuk penilaian. Namun kayaknya nanti akan terlalu lama kalau seperti itu dan tidak terdokumentasikan dengan baik. Jadi pada saat penutupan dan refleksi ini, Bapak dan Ibu silahkan bisa membuat soft file juga dan juga link ataupun barcode untuk scan evaluasi kayak gitu, seperti itu untuk scan refleksi. Jadi nanti pertanyaannya itu persis sama seperti yang sudah dimoderasi. Bapak Ibu PP bisa silakan koordinasi siapa yang membuat untuk soft file dan barcode untuk pertanyaan nanti refleksi ini. Jadi nanti tamu-tamu silakan langsung mengunggah dan juga ataupun men-scan link tersebut kayak gitu. Dan nanti ini dipandu oleh moderator untuk pengisiannya. Gitu dari saya. Tambahannya, selanjutnya ke pertanyaan ada Pak Zamroni. Monggo silakan Pak Zamroni. Pak Zamroni. Halo Pak Zamroni. Oke, kalau Pak. Halo, suaranya terdengar? Terdengar Pak, terdengar. Oke. Ya, terima kasih waktunya Mbak. Yang ingin saya klarifikasi dan mungkin tanyakan, yang pertama kaitan dengan rundown acara, mulai dari awal sampai akhir, itu patokannya pukul berapa sampai berapa, mohon kami ingin tahu agar kami di daerah punya kearifan lokal yang ingin ditampilkan dalam acara tersebut, dan tentunya ini tidak akan mengurangi dari esensi Lokakarya 7 itu. Intinya mohon untuk diklarifikasi lagi, kami minta rundown acara yang baku dari BPKP gitu Mbak Moni. Kemudian yang kedua, kaitan dengan koordinator guru penggerak, kebetulan kami di Kabupaten Tegal untuk mempermudah kami dalam berkoordinasi dan lain sebagainya sudah ada koordinator guru penggerak. Mohon untuk kaitan dengan ini, mohon untuk
kami jelaskan. Terima kasih Mbak Moni. Oh, jadi udah ada koordinatornya Pak maksudnya? Udah kepilih ya Pak? Koordinator CGP Bu Moni. Ya, koordinator CGP udah kepilih kan? Iya, koordinator CGP. Udah kepilih? Iya, sudah ada. Oh, itu kami perlu dokumentasi Pak ceritanya. Oke. Jadi nanti bisa dikondisikan ya Pak, maksudnya monggo itu koordinator CGP memang terpilih dia sebagai koordinator CGP dengan yang lain atau bagaimana? Rundown acara baku Bu. Sebentar Pak, ini banyak yang kepental. Oke. Untuk core GP dulu ya Pak. Untuk core GP tadi, kalau misalnya pun sudah ada, mohon nanti bisa dikoordinasikan lah Pak. Kita tetap harus ada dokumentasi terkait dengan adanya tadi pemilihan core GP gitu Pak. Jadi silakan bisa dikoordinasikan ke dinasnya. Nanti mungkin ada beberapa calon misalnya untuk sekretaris ataupun jadi bendahara seperti itu. Gitu. Kalau untuk rundownnya sebentar ini saya lagi buka, tapi kok lama sekali. Bentar Pak ya. Ya, artinya secara formalitas untuk melengkapi Ya, kepengurusan betul. gitu ya Mbak. Iya betul. Gitu. Tapi kan nanti bisa diamaikan. Ya, agar terdapat dokumentasinya tetap masuk dalam poin acara itu gitu. Oke. Sebentar Pak, ini saya udah ada kok. Cuman kok lama banget. Pak, udah masuk. Bentar Pak, saya ini bukanya agak lama. Saya mau menunjukkan file contoh rundown. Maksudnya kalau misalnya memang mau menampilkan gitu nggak apa-apa Pak. Cuman ya itu tadi pesan saya, harap diperhatikan waktunya, jangan sampai memotong acara intinya kayak gitu. Dan untuk sambutan-sambutan gitu ya, jangan terlalu lama juga menurut saya. Sambutan-sambutannya tuh ya secukupnya aja kayak gitu. Nanti kan misalnya akan terkendala di pejabat daerah yang hadir ya. Kalau kita menunggu pejabat daerah ini kayak gitu ya, ternyata yang bersangkutan lama nih hadirnya. Acaranya di switch kalau gitu. Kalau saya bilang, kalau misalnya seperti itu terjadi, misalnya menunggu tidak datang kayak gitu ya. Acaranya di switch. Jadi nanti bisa dimulai dengan kelas berbagi dulu di awal, misalnya 1 CGP, 1 kelas berbagi. Lalu selanjutnya sampai menunggu pejabatnya hadir, lalu baru nanti masuk ke sambutan pejabat kayak gitu. Karena kan tamu yang lain dari dinas, dari komunitas praktisi itu sudah hadir. Oke, ini saya kasih waktu ya, coba saya share screen, mohon izin sebentar Pak, lagi loading. Wait, lah meeting gue mau di. Oke. Sebentar. Bentar, ini udah terlihat ya. Nah, untuk rundown sendiri ini contoh di Angkatan 7 Kota Tegal. Jadi nanti di awal itu kalau misalnya ada acara, berarti kan harus pembukaan MC, nanti nyanyi lagu Indonesia Raya, nanti di Indonesia Raya videonya dari kami. Terlihat, Bu. Oh, belum? Sudah Dibesarkan lagi Mbak Moni. Sudah, barusan ya. Oh, dibesarkan. Ini ternyata lemot banget. Cekap kata saya. Oke. Nanti awal pembukaan oleh MC, lalu yang kedua ya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu ada pembacaan doa, ini jika mau ada tambahan ya pada saat pembukaan. Lalu ada laporan dan juga sambutan dari kepala dinas
laporan. Oh ya, ini tambahan juga di sini saya sampai lupa. Laporan, Mas tolong ingat Mas. Laporan dan sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lalu sekaligus pembukaan, lalu setelah itu dilanjutkan laporan dan sambutan dari BPGP Jawa Tengah, sekaligus serah terima CGP ke Dinas Pendidikan. Jadi nanti di sini ada yang penting pada saat BPGP Jateng melakukan sambutan, nanti dilakukan juga serah terima kepada Kepala Dinas, serah terima CGP ke Kepala Dinas dan juga Capdin kayak gitu. Lalu jika ada sekda yang hadir ini maka dilanjutkan oleh sambutan dari sekda. Baru ini karena mereka ada penyerahan plakat, baru ini ada penyerahan plakat. Ini opsional Bapak Ibu. Lalu ada ikrar, ada juga tambahan ikrar guru penggerak pada saat di awal pembukaan itu ada ikrar guru penggerak. Lalu, nah ini kan ada tampilan ya, tampilan kreasi tari Pancasila. Ini di awal sambutan itu tidak memotong waktu, kayak gitu. Kelas berbagi kita lihat tetap 60 menit. Kelas berbagi bersama tanya jawab kok 60 menit Simon. 95 menit. Kelas berbagi tetap sama 75 menit tambah tanya jawab tambah evaluasi berarti ini berapa? 60, 70, 80 menit. Sama instruksi kelas berbagi ini ada 90 menit. Nah, di sini udah total kelas berbagi itu 2 JP yaitu 90 menit Bapak dan Ibu kayak gitu. Karena kan nanti di awal ini harus diawali dengan moderator kayak gitu. Ini simpel, tariannya cuma satu, tampilannya cuma satu. Silakan bisa disesuaikan. Contoh lain ada nggak ya? Coba saya lihat. Karena udah lama banget. Nanti coba rundown, coba saya cari lagi. Kalau misalnya nanti ada saya kasih deh, ini saya belum nemu lagi untuk rundownnya. Jadi kayak saya nanti di-share gitu, Mbak. Oh ya, boleh. Bentar ini saya juga nemu lagi. Nanti hilang soalnya takutnya. Bentar. Belum tahu hilang. Bingung. Nah, ini ada satu lagi contoh untuk rundown di Kota Semarang angkatan 7. Bentar. Saya search dulu. Takut lupa. Bentar. Oke, ini contoh dari rundown Kota Semarang di angkatan 7. Ini yang sebenarnya saya memang mengarahkannya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi nanti kan kita kemarin tadi saya info registrasi itu 7:30 ya. Nah, dia ternyata dari jam 7 itu saya minta rundown bersihnya. Dari jam 7 itu sudah persiapan, lalu sudah ada acaranya, persiapan acara, aktivitasnya apa aja, penerima tamu, registrasi, ini. Lalu semua PP bersiap di depan, nanti petugasnya siapa ini, lalu penanggung jawabnya bla bla bla, lalu keterangannya siapa aja MC-nya. Itu. Lalu untuk 7.30 sampai jam 8 nanti ada pembukaan, di sini ada registrasi. Di sini kan registrasi jam 8 menit nanti ada registrasi sambil ada, kalau yang di Kota Semarang kemarin sambil ada yang diiringan solo, maksudnya ada organ tamu gitu. Kok tamu sih? Apa sih namanya? What is that? I forgot. Penyanyi solo. Tunggal. Ya, organ tunggal susah. Maaf. Kadang apa yang ada di otak saya keluarnya beda lagi. Bingung juga. Terus habis itu nanti sambil ada organ tunggal, terus tamu undangan itu registrasi seperti itu. Even kita panitia juga ada yang bertugas menjadi registrasi, biasanya PP juga ada yang bertugas ataupun mereka mau ada yang standby di depan juga untuk mengarahkan, biasanya seperti itu. Jadi ini kerjasama semua pihak, baik dari PP, CGP, dan panitia. Lalu 8 sampai 8.05 kita pembukaan, nanti ada pembukaan acara oleh MC, bla bla bla. Nanti 8 sampai 12 ini Indonesia Raya,
Lalu sampai ini 3 menit itu nanti ada pembacaan doa, ada laporan. Lalu laporannya ini kan sambutan dari Kepala Dinas Kota Semarang, lalu dilanjutkan, nah ini Bapak dan Ibu bisa diperhatikan, setelah laporan ini dilanjutkan sambutan dari BPKP Jateng sekaligus penyerahan serah terima CGP. Ini kan langsung digabung, jadi setelah BPKP langsung penyerahan. Itu lalu dilanjutkan dengan pembacaan ikrar. Jadi habis itu ada pembacaan ikrar guru penggerak. Jadi kan nanti serah terima CGP itu nanti maju ke depan dari BPKP, lalu dinas memberikan map gitu simbolisnya. Lalu nanti setelah itu ada satu kor GP terpilih maju ke depan, perkenalan sambil pembacaan ikrar, lalu sambutan dari Wali Kota Semarang. Ini di belakang, baru penyerahan plakat bla bla bla, ini baru yang lain. Ini ada pensi tari, ini tidak memotong waktu juga karena saya sudah review, ini tidak memotong waktu. Baru masuk jam di kelas berbagi. Kelas berbagi waktunya juga masih sesuai 90 menit. Ini kelas berbagi, ini instruksinya di awal mereka kan harus ada pembukaan dari moderator. Moderatornya sendiri oleh PP, lalu ada timekeepernya, ada not tulisnya, lalu ada kelas berbagi satunya, nanti oleh CGP pertama 10 menit disesuaikan waktunya, ada tanya jawab. Setelah itu baru evaluasi dari narasumber, baru keliling di pameran seperti itu. Nah ini cukup satu juga. Satu adalah tampilannya dan satu lagi adalah iringan dari organ tunggalnya itu. Pada saat di Kota Semarang, case-nya pejabatnya datangnya ternyata di akhir. Bukan di akhir, maksudnya di tengah-tengah. Jadi gimana? Pada saat itu kita switch si CGP kelas berbaginya, kita mulai main dulu satu CGP kelas berbagi, setelah itu baru pejabatnya udah datang, CGP kelas berbaginya di stop, nanti lanjut lagi, baru masuk ke pembukaan ini Bapak dan Ibu. Begitu. Ini contohnya. Gitu. Nanti mau meeting. Oh ini dia. Begitu dari saya. Contoh dari rundown-nya. Tadi kayaknya masih banyak yang nanya. Kepada Bu, waduh. Kepada Bu Zumala, monggo. Pak Slamet udah nanya lagi, Pak. Nyambung Pak Sam tadi, Bu Dita. Oke, kepada Bu Zumala. Kalau tidak ada, lanjut lain ke Bu Marpiah. 1, 2, Bu Marpiah. Saya panggil 3 kali, nggak ada, langsung ke yang lain. Kepada Bu Marpiah. Oke, Bu Marpiah nggak ada. Kepada Bu Dewi Nur Laksmi. Ibu Monik, terima kasih. Saya Dewi Nur Laksmi dari CGP Kabupaten Kendal, ingin bertanya kaitannya dengan kegiatan yang kelas berbagi itu, Ibu. Dari CGP itu menampilkan aksi nyatanya itu satu program saja atau bisa beberapa program yang disampaikan gitu, Ibu. Terima kasih. Oke, itu saat kelas berbagi ya, Bu? Ibu. Pada saat kelas berbagi itu program yang paling baik. Jadi silakan sih mau menampilkan 1 atau 2 program silakan, namun melihat waktu Bu, kira-kira dengan waktu tersebut dan waktu sekian cukup nggak nih kalau saya mau present ataupun membicarakan mengenai 2 program kayak gitu. Nanti kan ada moderator ya Bapak dan Ibu, jadi nanti silakan bisa disiapkan paparannya kalau misalnya terpilih jadi untuk CGP berbagi, tapi juga nanti moderator itu biasanya kita akan sesinya lebih ke talk show, jadi lebih santai kayak gitu bawaannya, gitu sih. Gitu. Semacam paparan dari PPT atau apa gitu ya Bu Monik ya? Kayaknya lebih enak di talk show sih, tapi kalau ada paparan yang mau ditampilkan di belakang monggo silakan, saya tidak membatasi mau dibentuk seperti apa kayak gitu. Jadi silahkan bisa disesuaikan dengan sumber daya yang ada di kabupaten kota masing-masing, bagaimana kayak gitu. Kalau mau bentuk paparan silahkan, kalau mau bentuk talk show monggo silahkan gitu. Lalu tadi moderatornya dari PP, bukan dari CGP kayak gitu. Lalu untuk tadi
Nah, ini juga salah satunya kenapa kalau misalnya pakai baju adat dan lain-lain itu nanti agak ribet karena nanti akan banyak peran di sini Bapak dan Ibu. Kayak gitu. Takutnya kalau Bapak Ibu pakai baju adat kan juga nanti akan ribet ya. Maksudnya harus jadi moderator saat pertama, terus tuh jadi ini kayak gitu. Cuman ya itu monggo silahkan disesuaikan kembali sama kondisi di kabupaten kota Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya ada Bu Ririn, monggo silahkan. Bu Ririn. Bu Ririn Mas Fuah. Oke, Bu Ririn kalau nggak ada. Oh, Pak Suyanto, monggo. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang besok mau ditampilkan itu kan karya terbaik selama kita menjadi CGP yang merupakan karya anak ya. Apa harus karya anak? Karena selain itu kan kadang-kadang CGP juga punya karya pribadi itu. Apakah dua-duanya boleh ditampilkan atau hanya satu saja tentang karya anak saja? Matur suwun. Ini untuk yang CGP berbagi atau untuk pesan? Dua-duanya Bu. Maksudnya karya anak tuh kayak gimana Pak? Misalkan ini kan saya kan menggunakan kepemimpinan anak itu untuk berkarya itu toh yang model 3.3 kalau nggak salah. Itu anak saya arahkan untuk membuat one class one book gitu loh Bu. Jadi satu kelas satu buku, entah itu bentuknya puisi atau cerita pendek atau apapun lah, nanti itu akan kita cetak gitu. Nah, sebagai proyek kepemimpinan anak. Seperti itu maksud saya. Jadi setelah kita mengikuti penggerak itu. Maksudnya begitu. Begitu Bu, matur suwun. Itu bisa disesuaikan aja Pak kalau memang sesuai dan bisa. Saya tidak melarang ditampilkan semuanya sih. Saya tidak melarang kalau memang mau ditampilkan semua nggak apa-apa Pak. Tapi ya dilihat tadi antara waktunya, lalu space-nya gimana. Jadi dipertimbangkan beberapa hal tadi. Jadi silakan mau semua ataupun salah satu nggak apa-apa. Oke, matur suwun Ibu. Bu Ririn, monggo. Ya, terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya sebenarnya tadi mau minta dijelaskan secara teknis tentang schedule yang atau tentang tata urutan acara, tapi tadi sudah dijelaskan yang pertama oleh Mbak Dita. Terima kasih. Kemudian saya minta penjelasan tentang talk show Mbak Dita. Apakah nanti talk show itu, kalau tadi yang ditampilkan oleh Mbak Dita, itu tadi kan contoh pada tahun 2023 nggih. Nah, untuk yang 2024, apakah nanti kita itu juga akan ditunjuk dari panitia BPGP atau bagaimana teknisnya tentang siapa yang tampil di dalam talk show atau siapa yang menjadi peserta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang stand Mbak Dita. Stand kami tentunya kalau stand itu bayangannya kan ada sketsel itu nggih. Nah, itu sketselnya itu pengadaannya dari CGPK atau dari panitia sudah menyediakan. Kemudian ukurannya berapa gitu. Kemudian berikutnya lagi tadi tentang barcode. Tadi disinggung bahwa pada saat penutupan nanti diminta menyediakan barcode untuk refleksi. Nah, barcode itu apakah disediakan oleh CGP masing-masing stand atau jadi satu nih di kepanitiaan. Itu kemudian berikutnya nyuwun tulung nanti schedule yang untuk 2024 ini bisa di-share kepada kami. Itu saja Mbak, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak ikut dari awal ya? Saya udah jelasin semua di awal. Nderek, tapi tadi itu saya lebarkan. Nah, saya kehilangan lombolnya. Nanti Ibu dengar rekaman aja ya, Bu.
Kalau saya jawab semua soalnya Kalau tadi udah kejawab Stan semua. kayaknya Stan belum dijelasin Udah, deh, disediakan. Bu. Udah ya Bapak Ibu ya? Stan sudah, Bu. Stan Sudah. Peserta talkshow juga sudah. Iya, Sudah komplit, Ibu, sudah komplit. sekali sudah. Oh, Sudah Masya komplit. Allah. Nggih sampun, nanti saya dengarkan lagi. Dengarkan rekamannya aja ya Bu, atau tanya ke PP, Kor PP-nya yang di sana. Lalu pertanyaan Bu Ririn sudah terjawab semua sebenarnya. Tadi kayaknya Bu Niken raise hand, jadi nggak Bu Niken? Iya Mbak, mohon maaf saya off kamera nih karena sedikit bermasalah. Terima kasih Mbak Monik sudah bisa masuk dari tadi, susah sekali. Baik, karena ini tadi yang dijelaskan agak berbeda dengan kami dulu di Angkatan 5 ya Mbak Manu. Kita belajar di Angkatan 5 itu dulu di tempat kami itu setelah sambutan dari pejabat terkait, kemudian beliau masuk ke STAN, acaranya jadi ambyar begitu. Maka kami di Kabupaten Kendal kan menyeting untuk settingan stand-nya itu mengular dan steril sementara sampai pejabat masuk dan kemudian itu disterilkan, dilanjutkan acara berikutnya. Nah, yang akan saya tanyakan itu terkait dengan talkshow, Mbak. Kalau kelas berbaginya berupa talkshow, berarti kan hanya perbincangan begitu, seandainya harus menampilkan programnya calon guru penggerak, apakah itu bisa dalam bentuk foto-foto saja atau produk terkait saja untuk bisa istilahnya waktunya itu lebih efektif begitu, lebih banyak ditanya jawabnya. Ngoten Mbak Monik, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Bu. Untuk talk show nggak apa-apa Bu untuk foto-foto, jadi sebagai pendukung dan visualisasi audiens, jadi ditampilkan seperti itu nggak apa-apa. Nah, terkait sama di Kendal juga ini Bu, belajar dari lokal 5 di Kendal ya. Itu kan acaranya suaranya Mbak kurang keras Mbak. Sorry. Tadi untuk talk show nggak apa-apa Bu kalau misalnya mau ditampilkan foto-foto karena sebagai pendukung visualisasi untuk audiens kayak gitu. Jadi nanti lebih banyak ke bincang-bincangnya. Sebenarnya bentuknya boleh seperti seminar presentasi gitu-gitu nggak apa-apa, cuman kalau saya sih lebih sukanya ya, misalnya saya lebih menyarankannya lebih ke talk show karena biar lebih lebih banyak sesi tanya jawabnya kayak gitu di sana. Jadi lebih hidup suasananya. Kalau misalnya talk show itu sebenarnya ada plus minus juga sih, tapi silakan bisa diskusikan mau kayak gimana bentuknya. Lalu kemarin belajar dari Loka Angkatan 5 Loka 7 Angkatan 5 juga Bu di Kendal, karena itu terlalu jadinya kan jadi tidak sesuai dengan rundown ya Bu. Sebenarnya itu bisa dibilang kemarin kita tidak sesuai sama jalannya acara karena untuk CGP berbaginya malah pada saat CGP berbagi malah buyar kayak gitu. Jadi ini makanya saya tadi kunci tidak boleh di jadwalnya tidak boleh ubah, nggih betul Bu. Jadinya jadwalnya benar-benar di CGP berbagi itu di tengah. Nanti seandainya, jadi nanti pameran tuh di akhir Bu. Sesi pameran itu pada mutar keliling itu di akhir. Kayak gitu. Tadi juga saya sudah sempat sampaikan kalau misalnya nanti pejabat itu terlambat datangnya Bu, misalnya pejabatnya kelamaan nih nunggu pejabat datang. Jangan Bapak Ibu minta semua peserta ke pameran. Jangan, karena kalau sistem kita sudah meminta ke pameran, udah bubar, sudah susah untuk mengkondisikan kembali lagi. Jadi jika pejabat ini lama, belum datang-datang ataupun terlambat, di switch acaranya tadi. Berarti nanti CGP berbagi dulu, 1 orang CGP ditampilkan. Kalau masih belum datang lagi baru 2 orang CGP. Kalau masih belum datang lagi baru 3-3-nya. Tetapi harapannya di 1 CGP pertama itu sambil menunggu sambil diskusi, pejabat nanti bisa hadir. Karena kita harapannya bisa on time juga, pejabat nanti hadir, baru masuk ke pembukaan acara Bu. MC baru buka acara. Kayak gitu. Berarti menyesuaikan gitu ya Mbak, melihat kondisional gitu. Terus kemudian karena belajar dari Angkatan 5 juga, maka itu tadi stand kami sterilkan Mbak.
Jadi stand kita tertutup. Sebelum acara itu selesai, maka stand belum boleh dibuka. Oke, kalau Kecuali berarti kalau pejabat mau masuk dulu, kami masukkan, tapi hanya pejabat dan dinas Oke. terkait saja. Setelah itu yang lainnya tetap di acara. Gitu ya Mbak betul, Moni. betul paling pejabat Nggih. sama yang menemani ya Bu maksudnya. Iya, Gitu. siap. Sama Matur nuwun ini Mbak Bu, Moni. apa CGP biasanya CGP kan pada sibuk di standnya masing-masing ya. Itu Iya. ini terjadi di banyak kabupaten kota sih. Pada Iya. saat acara pembukaan tuh pasti udah sibuk ini. Harapannya Nggih. pada saat hari H CGP itu ya yang jaga di stand cuma satu aja Bu. Jadi yang Satu. lain Iya, oke, sudah. yang lain bisa duduk di itu. Iya. Karena apa kalau acara nanti dimulai dan kursinya kosong itu kan agak terlihat banyak banget ya CGP Iya. itu banyak. Iya, sudah kami koordinasikan kalau itu. Sip. Nggih, mantap. Kayak Terima kasih Mbak ya, Moni. Nggih. sama-sama Bu. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu kalau untuk tempat dan lain-lain nanti kembali ke dinas ya. Gitu. Biar lebih fokus aja. Gitu dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Slamet, silahkan. Nggih, Bu Dita, sekedar sharing. Capek ya Bu Dita ya. Anu aja Bu Dita, kebetulan tadi sudah dijelaskan, alhamdulillah ya hampir semuanya mungkin paham ya. Saya cuman mau ini aja Bu Dita, supaya pemahaman kita sama di semua daerah, terutama juga kebetulan kami Kabupaten Tegal itu sudah terorganisir dengan baik Bu Dita. Saya literasi mulai dari angkatan 4, 7, 8. Jadi memang untuk kelas berbagi tahun ini yang berbeda nggih. Kalau kemarin kita memang pakai jenjang. Presentasi di depan itu yang memakan waktu banyak sekali, akhirnya random acara naik ke atas bubar. Setelah kegiatan sumpah janji, ikrar, kebetulan juga saya ngonsep angkatan 7 di Kabupaten Tegal, itu nanti ke atasnya pamerannya bubar. Sedangkan di tahun ini itu ada refleksi Bu Dita. Kita keluar dimasukkan kembali, kan gitu. Jadi ini untuk atur strategi kami, mohon izin Bu Dita bisa dibuka untuk loka 7 di hari pertama. Oh tadi ya. Nggih. Itu Kalau Mbak Dita capek tak bantu ngomong. Nggih. Di loka 7 di hari pertama. Nggih, matur nuwun. Jadi memang kami semua untuk angkatan 9 Kabupaten Tegal itu kita literasi banyak dari 4, 7 dan 8. Dari loka 7 di hari pertama nyun sewu itu kan ada tadi pemilihan koordinator GP nggih. Bu Dita. Kebetulan kami itu kemarin memilih koordinator calon guru penggerak. Jadi nanti kemungkinan pada di loka 7 hari ke-1 itu akan pemilihan koordinator guru penggerak dengan model pemilihan yang tadi disampaikan sama Bu Dita. Jadi kita belum aklamasi nih. Kemungkinan aklamasi kalau memang di hari pertama kita sudah dapat pemilihan koordinator GP, kemungkinan nanti aklamasinya akan ada di hari kedua nggih. Atau di hari pertama kita sudah aklamasi nih. Hari pertama Pak. Jadi hari nanti pertama. hari ini kan cepat Pak. Kita kan pakai, makanya tadi menyarankan sih pakai Google itu ya, pakai Google Form ya. Jadi bisa langsung terlihat ini pemenangnya, ini koordinator GP yang terpilih. Setelah itu kan karena di koordinator GP terpilih di hari kedua loka 7 itu kan mereka akan membacakan ikrar ya Pak. Nanti koordinator GP terpilih itu maju ke depan, dia membacakan ikrar diikuti oleh seluruh CGP, CGP yang ada kayak gitu Pak. Oke, siap. Jadi paham, untuk di hari pertama berarti untuk pemilihan koordinator GP berarti di sini udah dapat nih Mbak koordinator GP-nya. Kebetulan kami itu kemarin pemilihan calon guru penggerak itu masih bentuk dalam rangka selama pendidikan kami ada pemimpin yang memimpin di calon guru penggeraknya di kabupaten. Kami punya pengurus dan bahkan di kegiatan loka 7 pun kita punya panpel. Jadi panpel ini dari CGP, koordinasinya dengan PP. Masuk ke hari kedua, Bu Dita. Hari kedua, untuk hari kedua ini permit waktu yang sudah ditentukan BBGP dari 7.30 sampai 12.00 nggih. Di poin pertama registrasi pesertanya kemarin memang kami membuat rundown sendiri, akan kami matchingkan dengan alhamdulillah hari ini sudah terpaparkan. Kami kemarin itu menuliskan untuk registrasi peserta itu 7.00 Bu Dita sampai 7.30. Di sini 7.30. Pertanyaan saya begini, untuk permit waktu dari apa yang sudah ditampilkan di sini mulai dari poin 1, kedua, 3, 4, dan 5, saya akan lihat di poin pertama. Kita hanya punya waktu 15 menit, sedangkan posisinya kita itu nanti ada sambutan Yon Sewu Berita. Sambutan untuk stakeholder yang hadir. Contoh, kami itu butuh undangan
yang dari BPGP itu kan kita tahu siang hadir itu siapa saja, misalkan Bupati, Kepala Dinas, Penjab, dan Ketua BPGP. Nanti yang sambutan di situ, apakah ini berdasarkan persamaan persepsi kesepakatannya CGP, PP, dan Dinas, atau dari BPGP? Literasi kemarin kami di angkatan 78, kemarin yang hadir yang dinaikkan di atas itu yang sambutan yang jelas Ketua BPGP untuk menyampaikan random di punya Kota Tegal. Itu kami pun punya random hampir seperti itu. Sedangkan di logikanya, kalau permit waktu kita ikut seperti tadi di angkatan 7, nopo nggih. Untuk permit waktu yang sekarang ini kayaknya enggak nyandak, Bu Dita. Pak, Artinya itu kami 45 menit loh, Pak, bukan 15 menit. Oke, gimana Bu Dita? Pembukaan itu 45 menit. Oke, 45 menit nggih. 45 menit ini berarti di dalamnya sudah ada sambutan. Ya kan? Terus ada berbagai macam serah terima. Ya, serah terima, termasuk juga ikrar nggih. Ikrar, oke. Kita punya poin dibagi di bawahnya kelas berbagi CGP. Kalau pengalaman kemarin di angkatan 78 itu kelas berbaginya itu adalah ambil dari kesepakatan jenjang. Ada yang TK, SD, SMP atau SMA untuk kelas berbagi di poin tersebut. Ini memudahkan kami nih, kebetulan dengan updatean yang baru dengan model talk show itu akan lebih mudah. Secara tidak langsung pemilihan penunjukan yang nanti masuk di kelas berbagi tersebut, kita modelnya talk show secara bersamaan. Nanti moderatornya dari PP. Ya, ini betul. durasinya mungkin aman. Ya. Istirahat kita bisa manfaatkan dengan mengisi sebuah pertunjukan yang ada, yang disiapkan oleh CGP atau teman-teman guru penggerak. Di bagian pameran hasil program, setelah kelas berbagi, kita akan menjelaskan tentang pameran hasil program. Otomatis di sini ada kegiatan di mana tamu VIP, tamu-tamu yang stakeholder hadir termasuk kepala sekolah akan masuk di kunjungan pameran. Setelah kunjungan pameran mungkin di situ mulai akan loss. Untuk memudahkan kami sebetulnya kemarin punya strategi bahwa teman-teman CGP itu tidak ada yang keluar dari ruangan. Karena memang kita punya 2 stage, set indoor dan outdoor. Jadi untuk di luar, setelah ini kan keluar pameran nih nonton. Otomatis Bapak Ibu guru tamu yang hadir semuanya ikut nonton dan menyaksikan karya yang ditampilkan oleh teman-teman CGP yang ada di kabupaten tersebut. Setelah kegiatan pameran tersebut, tahun kemarin kan ini nggak masuk lagi nggih Bu Dita. Ke pameran terus tamunya kondur nggih. Oh, kalau misalnya ini biasanya selesai pameran ya, biasanya nanti ada penutupan dulu Pak, makanya ya, betul. Jadi itu nanti di pameran ini nanti kalau saya menyarankan kalau bisa makanya saya bilang soft filing barcode untuk refleksi itu kalau bisa ada ditampilkan di LCD kalau ada, ataupun dari MC-nya ini, saya sih menyarankan ya MC-nya saat MC pameran dan MC protokol ini mungkin nanti yang di protokol pembuka ini bisa lebih kaku ya, maksudnya lebih formal kayak gitu. Kalau pada saat pameran, kalau bisa MC-nya lebih aktif, kayak misalnya ya yang biar suasananya lebih terbangun aja. Kayak, oh ya Bapak dan Ibu, sekarang silakan bisa ke stand-stand untuk melihat hasil karya CGP nyata yang telah dibuat CGP selama ini. Nah, di sini saya melihat dari stand PP Pak siapa ini namanya, jadi melakukan interaksi. Jadi itu ramai kayak gitu Pak. Pak siapa namanya? Oh ya, di sini gimana Pak? Ada pameran apa? Misalnya saya bersama CGP ini, misalnya tanya kan, di sini gimana Bu? Ini standnya ada apa aja nih di sini hasil nyata yang diberikan? Kayak gitu Pak. Itu gambaran ya, maksudnya itu adalah saran aja dari saya. Saya kalau setiap saya datangi tempat, saya saran seperti itu sih. Jadi lebih hidup kayak gitu, bukan yang cuman diam aja. Jadi lebih hidup di sini. Oh di sini ada program apa kayak gitu. Nah nanti setelah selesai misalnya Bapak dan Ibu waktu untuk mengunjungi ke pameran sudah selesai. Mohon Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduk ataupun juga Bapak dan Ibu silahkan bisa merefleksikan apa kegiatan kita pada hari ini. Mohon bantuannya Bapak dan Ibu bisa mengklik link-link ataupun men-scan barcode yang ada di pojok-pojok kayak gitu untuk membantu kami merefleksi kegiatan pada siang hari ini ataupun pada pagi hari ini kayak gitu. Nah, baik Bapak dan Ibu karena acara
sudah menunjukkan jam segini kayak gitu. Kami selaku panitia memohon maaf apabila ada kesalahan gini-gini. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang mau melanjutkan melihat stand kayak gitu. Tapi jadi secara formal kita sudah menutup kegiatannya. Tapi kalau misalnya ada yang masih, biasanya gedung itu ada yang disewa seharian ataupun misalnya tempat itu disewa seharian ataupun ada yang per jamnya, ada yang sampai cuma sampai jam 12. Jadi kalau sampai jam 12 aja yang ya di-cut aja nggak apa-apa. Acara kami tutup bilang kayak gitu. Atau misalnya ada yang cuma sampai jam bisa seharian, baik acara kami sudahi, sudah selesai, kami ucapkan terima kasih, bla bla bla, udah ditutup. Silakan Bapak dan Ibu jika masih mau melihat-lihat stand kami persilahkan kayak gitu, Pak. Siap, Budita, matur nuwun atas paparannya. Nggih, semakin terpecahkan. Matur nuwun. Ya, sama-sama. Ini saya juga semakin jadi ada yang kelupaan jadi keinget-inget. Oke, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, kami dari BWGP itu kami hanya menyiapkan administrasi dan juga ATK itu untuk sejumlah tamu-tamu undangan yang sesuai dengan list yang ada di undangan kami. Dan kayak gitu. Jadi nanti tamu undangan yang ada di list kami. Tamu undangan itu sesuai list. Nanti Bapak dan Ibu kalau mau menambahkan ataupun mengajak, misalnya, saya pengen ngajak nih teman saya satu sekolah, misalnya selama ini penasaran kayak gimana, tapi tidak terundang menjadi guru lain, boleh datang, tapi tolong konfirmasi ke panitia setempat. Dan kalau bisa, datangnya itu setelah setelah kelas berbagi kayak gitu. Jadi waktu saat pameran hasil program itu silahkan kalau mau datang. Karena apa? Sedikit cerita ya Bapak dan Ibu. Dari kami, panitia, kami kan sudah tidak bisa nih untuk administrasi, absensi dan lain-lain. Untuk yang CGPPP kami sudah selesaikan di hari pertama Lokakarya 7. Dan untuk di hari kedua kami akan fokus ke tamu undangan. KS, PS, pejabat, dinas, pejabat daerah, komunitas praktisi, guru lain, itu kami akan fokus di sana. Nah, di awal pada saat hadir, ini skenario-nya, mostly skenario yang kami buat, di awal saat hadir, registrasi, nanti ada meja registrasi khusus dari panitia kami, dari panitia BBGP, yang nanti akan ya tanda tangan, daftar hadir, ataupun pemberian ATK, administrasi, semua di sana. Lalu jika PP ingin juga mengetahui siapa-siapa yang hadir, silahkan, kami tidak akan memberikan kopi DH-nya nih, tapi Bapak dan Ibu silahkan bisa membuat meja registrasi tersendiri ataupun membuat daftar registrasi sendiri, entah itu seperti buku tamu di undangan-undangan nikah itu boleh, ataupun mau scan file barcode untuk pengisian itu juga boleh, tapi mohon dipertimbangkan juga nanti kan terlalu banyak file yang diisi atau tidak. Kayak gitu. Jadi dari kami penyelesaiannya di awal. Atau lebih gampangnya, kalau mau ada tamu yang diundang ya monggo nanti di tengah-tengah aja saat administrasi sudah selesai. Itu kalau bisa dipastikan di saat kelas berbagi. Kayak gitu. Itu dari saya. Semoga bisa lebih menjelaskan, Mas. Dari Mas Aan mau ada yang ditambahkan mungkin? Udah. Oke, nggak ada. Untuk refleksinya itu keseluruhan, bukan per stand. Kayak gitu. Pak Supardi, terakhir nggih Pak Supardi. Maaf Bu, salah pencet Bu. Oh nggih, alhamdulillah kalau seperti itu nggak jadi nanya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, nanti file yang rundown tadi dan juga beberapa file yang tadi saya share melalui koordinator PP ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti saya japri kor PP-nya, nanti tinggal di share ke yang lain seperti itu. Apa nih? Bentar. Mana meeting saya hilang. Oh ini dia. Oke, begitu dari saya akhiri. Terima kasih, selamat berpuasa Bapak Ibu semuanya. Selamat PI juga untuk Bapak Ibu PP dan juga CGP kalau yang nantinya masih belum PI. Sampai ketemu nanti kita di Lokakarya 6 pada tanggal 30 Maret dan juga 6 April. Sekian dari saya dan juga Mas Aan. Kami mohon undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana nanti saya share juga ya. Selamat siang Bu Tita. Mohon Mbak Moni. Sama-sama. izin live Bu Terima Tita. kasih Mbak Moni, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Moni. Mohon izin live.